Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengumpulan data secara umum dan menurut tokoh. Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang sangat strategis dan sangat penting dalam penelitian. Karena tanpa mengetahui atau melalui teknik pengumpulan data yang baik, maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan. Itu secara umum. Dan secara tokoh, menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data itu sendiri. Di sini ada tujuan pengumpulan data. Pengumpulan data terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu dapat diukur dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Tujuan dapat beranak cabang, inti mendorong penelitian lebih lanjut. Tidak satupun orang yang mampu mengajukan semua pertanyaan. Dengan demikian pula, tak seorang pun sanggup menemukan semua jawabannya. Apabila permasalahan dengan kata yang ingin mengetahui, tetapi bila permasalahannya relatif kompleks, jadi lebih jelas bila disusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas yang memberikan arah bagi pelaksana penelitian. Jenis-jenis data. Dalam teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan data yang berupa fakta yang valid sebagai informasi, sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan, yang dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tipe penelitian. Dibagi menjadi 2 antara lain kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah alur teori serta data. Di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. Sebaliknya, di dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan yang menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Menurut Creswell, JW, ada 4 pandangan dasar perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Keempat pandangan dasar perbedaan tersebut antara lain bersifat realitas, interaksi antara penelitian dengan objek penelitian, posibilitas kausal, peranan nilai. Kelemahan dan kelebihan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kelemahan kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap dan data yang dikumpulkan harus asli. Jika tidak dapat data yang aslinya, maka peneliti harus berusaha mendapat fotokopi atau tiruan dari data tersebut agar dapat diperoleh bentuk pengesahan yang kuat kedudukannya. Kelebihan kualitatif. Pertama, deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Kedua, mempunyai landasan teori sesuai fakta. Ketiga, penelitian lebih berjalan subjektif. Keempat, adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Kelima, efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung. Kelemahan kuantitatif. Peneliti yang harus melakukan studi kuantitatif perlu mereduksi atau meminimalisir sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias. Misalnya, akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias, itu maka peneliti kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya. Kelebihan kuantitatif. Pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat, bisa digunakan sesuai aturan. Ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara 2 atau lebih variabel. Keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, data dalam teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu data primer, utama, data sekunder, pelengkap. Oke, berdasarkan cara memperoleh data yang hendak dikumpulkan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama dengan observasi, yang kedua dengan wawancara, yang ketiga dengan
kuesioner atau angket, yang keempat dengan dokumen, dan yang kelima dengan focus group discussion atau FGD. Ada 5 jenis observasi menurut Trianto. Yang pertama adalah observasi partisipan, yang kedua observasi non-partisipan, yang ketiga adalah observasi sistematik, yang keempat observasi non-sistematik, dan yang kelima adalah observasi eksperimental. Teknik yang kedua dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan. Pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi-struktur, dan yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, teknik yang ketiga dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner atau angket. Teknik yang ketiga ini cukup unik, di mana orang hendak mengumpulkan data tidak harus pergi langsung seperti teknik observasi dan wawancara sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan cara mengirim atau memberikan seperangkat pertanyaan berupa surat dan sebagainya kepada sekelompok orang atau masyarakat guna mendapatkan data yang valid melalui jawaban-jawaban yang akan diisi atau dijawab oleh masyarakat tersebut. Oke, teknik pengumpulan data yang keempat adalah dengan dokumen. Di sini kelompok kami menerangkan pengertian dari teknik dokumen ini dengan melihat 3 pandangan tokoh, yaitu ada Ari Kunto, G.J. Reiner, dan Lewis. Jadi pengumpulan data melalui dokumen ini adalah penelitian yang objek yang ditelitinya itu adalah benda-benda berupa tulisan, gambar, seperti misalnya buku-buku, dan lain sebagainya. Nah, teknik yang terakhir dalam metode pengumpulan data yaitu adalah focus group discussion atau disingkat dengan FGD. FGD ini merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian dengan hasil akhir yang memberikan data dari interaksi sejumlah partisipan suatu penelitian, di mana Kruger dan Casey menyebutkan bahwa FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya pengambilan keputusan, mengembangkan produk atau program, mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengumpulan data. Nah, dalam proses pengumpulan data ini terdapat 7 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Pada tahapan yang pertama ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian informasi diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli, sehingga peneliti mengerti isu, konsep, dan juga variabel yang ada dalam penelitian tersebut. Yang kedua ada mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Pada tahapan yang kedua ini, peneliti mempelajari serta melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat, yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Yang ketiga ada membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Pada tahapan yang ketiga ini, dapat dikatakan sebagai mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dengan cara berpikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya sebuah penelitian. Yang keempat ada uji coba atau pilot study. Pada tahapan yang keempat ini, peneliti mengetahui apakah instrumen atau alat yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, dan juga komunikatif atau tidak. Selanjutnya tahap yang kelima ada merumuskan dan menyusun pertanyaan. Tahap yang kelima ini instrumen yang didapatkan disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keenam ada cross-checking, validasi, dan reliabilitas. Pada tahap yang keenam ini dilakukan untuk menguji lagi kebenarannya dan periksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validasi dan reliabilitasnya.
Tahap yang terakhir, yang ketujuh, ada pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Nah, pada tahapan yang terakhir ini, setelah data terkumpul, penulis atau peneliti harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan, sehingga dapat memulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang tanggapan kritis. Tanggapan yang kami berikan dari dua pendekatan yang ada dalam mengumpulkan data. Kualitatif, yang dimana penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman, lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Kualitatif sendiri memiliki sifat yang lebih mendeskripsikan dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menempatkan pada proses maknanya. Dari kedua tipe penelitian, ini bukan berarti kami dari kelompok 9 tidak menyukai tipe penelitian kuantitatif. Kedua tipe penelitian ini sama-sama saja, tetapi kelompok kami lebih menyukai tipe kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, ada bias yang menyebabkan pengumpulan data itu terkumpul dengan baik. Di antaranya, harus melakukan pengamatan yang baik, wawancara, angket, dokumen, dan VGD. Ketika melakukan penelitian yang tipe kualitatif, kita tidak boleh meninggalkan proses-proses ini agar data yang dikumpulkan tidak bias. Kemudian, kesimpulan. Ya, teman-teman, kami dari kelompok 9 menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan sangat penting dalam penelitian, karena tanpa mengetahui atau tanpa melalui teknik pengolahan data yang baik, maka seseorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan. Kemudian teman-teman, dalam teknik pengumpulan data, kami juga menyimpulkan ini sangat dibutuhkan data yang berupa fakta yang valid sebagai informasi. Sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan dalam 3 bagian yang dilihat dari berdasarkan tipe-tipe penelitian, berdasarkan sumber, dan berdasarkan cara memperolehnya. Kemudian juga teman-teman, kami dari kelompok 9 menyimpulkan bahwa dalam pengumpulan data juga harus melalui proses-proses atau tahap secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Sekian dan terima kasih.